Kalau kamu mulai baca-baca soal cara analisis saham, kamu bakal sering ketemu dua istilah ini, analisis fundamental dan analisis teknikal. Ini part ke-7 dari seri pendahuluan investasi saham, kita bahas apa bedanya, dan kenapa dua-duanya penting. Analisis fundamental itu cara menilai saham dengan melihat kondisi bisnis dan keuangan perusahaan itu sendiri. Investor yang pakai pendekatan ini biasanya melihat laporan keuangan perusahaan, seberapa besar labanya, seberapa besar hutangnya, bagaimana prospek industri tempat perusahaan itu beroperasi, dan seberapa kuat posisi perusahaan dibanding kompetitornya. Tujuannya, mencari tahu apakah harga saham saat ini sudah mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan itu, atau justru masih di bawah nilai wajarnya, yang biasa disebut undervalued. Analisis teknikal, pendekatannya berbeda. Analisis ini gak terlalu peduli soal kondisi bisnis perusahaan, tapi fokus ke pola pergerakan harga saham di masa lalu, lewat grafik atau chart. Investor yang pakai analisis teknikal percaya, pola pergerakan harga cenderung berulang, dan dengan membaca pola itu, mereka coba memprediksi kemana arah harga selanjutnya, dalam jangka waktu yang biasanya lebih pendek dibanding investor fundamental. Mana yang lebih baik? Sebenarnya keduanya punya kegunaan masing-masing, tergantung tujuan investasi kamu. Kalau kamu tipe yang mau investasi jangka panjang, menyimpan saham bertahun-tahun, analisis fundamental biasanya jadi fondasi utama, karena kamu perlu yakin perusahaan itu punya bisnis yang sehat dan akan terus berkembang. Sebaliknya, kalau kamu lebih tertarik trading jangka pendek, keluar masuk dalam hitungan hari atau minggu, analisis teknikal biasanya jadi alat bantu yang lebih relevan. Banyak juga investor berpengalaman yang menggabungkan keduanya, pakai analisis fundamental buat memilih saham perusahaan mana yang layak dibeli, lalu pakai analisis teknikal buat menentukan waktu yang lebih tepat kapan sebaiknya masuk membeli. Buat pemula, gak perlu buru-buru kuasai dua-duanya sekaligus. Pahami dulu konsepnya, lalu perlahan pelajari lebih dalam sesuai gaya investasi yang paling cocok buat kamu. Part berikutnya, kita bahas hal yang gak kalah penting, risiko investasi saham, dan cara mengelolanya supaya kamu gak kaget di tengah jalan. Sampai jumpa di part berikutnya.